Sudah lebih dari 3 jam kami berkendara. Namun, kami belum juga tiba di desa Masewo. Badan kami terasa lelah dan pegal. Masih tersisa 15 km lagi jalan yang harus kami lalui. Hampir sepanjang jalan kami melalui celah sempit selebar 2 meter saja. Tapi di beberapa titik dekat pemukiman, lebar jalan bisa mencapai 4-6 meter. Hal ini sesuai dengan rencana pelebaran dan pembukaan jalan tembus dari Kecamatan Pipikoro di Sulawesi Tengah menuju Kecamatan Seko di Sulawesi Selatan. Dua wilayah ini sama-sama menyandang predikat sebagai kecamatan dengan jalan paling ekstrim di masing-masing provinsi. Tidak heran jika ongkos keluar masuk desa tidaklah murah. Untuk sekali jalan dipatok dengan harga 300 hingga 500 ribu rupiah. Tidak hanya untuk mengganti uang bahan bakar, namun juga untuk mengantisipasi adanya kerusakan motor dan barang bawaan. Kisah warga saling menandu warga lainnya bukanlah hal baru bagi mereka. Kendaraan roda 4 masih mustahil masuk ke sini. Pilihannya adalah tetap berada di dalam desa dan bertahan dalam kondisi sakit atau berjuang dalam perjalanan untuk bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik di pusat Kecamatan Pipikoro. Kami mendatangi keluarga korban yang naas harus melintasi jalan ekstrim dari desa menuju kota, bahkan ketika dalam kondisi sudah meninggal. Pemirsa, bicara infrastruktur, ternyata tidak hanya ekonomi yang berpengaruh, namun juga akses pelayanan dasar seperti kesehatan. Ibu-ibu di sini adalah salah satu korban yang juga merasakan bagaimana betul kesehatan ini ternyata berdampak akibat infrastruktur yang tidak memadai. Saya suruh dari sini cari uang untuk anak, sedangkan anak saya yang itu SMP dia kan mencari biaya untuk anak. Ini juga saya punya anak SD, itu yang dia kejar itu bapak, saya punya suami itu. Jadi bapak sedang mau cari uang pada saat itu? Iya, dia cari uang untuk biaya anak. Jadi sementara dia cari uang, dia celaka. Waktu akhirnya dibawa, apa yang dirasa sama ibu waktu itu? Ya. Ketika ibu tidak sempat bicara sama bapak karena bapak sudah tidak sadar. Saya menangis. Untuk apa lagi saya bicara sedangkan dia sudah tidak sadar lagi. Ketika sakit, terpaksa ditangani.